Balik lagi bersama kita di Autodidak Vlog. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang mobilnya Bianda. Mobil apa, Bi? Pusho 505 GR Oke. Tahun berapa, Bi? tahun 86. 86. Nih kalau gue lihat Matic ya. Matic ya. Asli Matic ya. Asli Matic. Mantap. Gimana, Bi? Selama pakai Pusho-nya? Jujur kalau buat gua mobil ini kayak apa ya? Batu banget buat harian itu kayaknya nggak pernah ngecewain gua. Mogok itu nggak pernah kecuali karena memang udah waktunya perawatan. Jadi contoh kayak sempat ada juga kayak berhenti di tol tapi karena beltnya putus. Kalau belt kan bisa kering gitu. Iya, Jadi betul. ya hal-hal gitu doang sih, tapi sisanya gua nggak pernah mogok yang kayak mesinnya tiba-tiba mati atau apa gitu, ngantep banget. Apa yang bikin lu bener-bener suka sama mobil ini, Bi? Jadi gue besar di keluarga yang udah pakai Pusho dari dulu. Gue pun bokap nyokap dulu punya 504, 505, punya yang GR, punya yang GTI. Jadi ini mobil tipe ini terutama punya nilai sentimental juga. Gue juga diantar ke sekolah sama nyokap gue pakai 505 GR. Jadi wah itu benar-benar nyangkut banget di hati. Jadi salah satu alasan lo beli mobil ini itu karena ada nilai historis juga ya. Iya betul. Oke. Nah, selama lu pakai ini, apa yang paling berkesan, Bi, buat lu? Selama gue pakai, apa yang paling berkesan buat gue? Nyamannya sih. Nyamannya. Gokil. Kalau banget. memang dibanding mobil Jepang sih memang jauh ya kayaknya ya, Bi. Jauh. Terus gue pengen tahu nih, Ah. selama lo pakai kan tadi lo bilang nggak rewel lah Ah. mobilnya. Nah terus ada mindset di orang-orang kan ngerawat Pusho kan ribet lah, Ah. puyeng lah gitu Iya. ya. Terus pasti mahal gitu. Ah. Nah menurut lo gimana? Nomor satu, boleh cek dah di Tokopedia. Ah. Partnya, gue belum nyebut merek ya. Boleh cek lah di salah satu toko online. Iya. Partnya dia masih banyak dan harganya juga nggak semahal itu. Gitu. Terus yang kedua, mindset tentang ngerawat Pusho ya susah gitu. Iya. Sebenarnya kalau buat gua ngerawat Pusho itu asal telaten itu pasti nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi dari hal-hal kecil ya kita nggak menutup kemungkinan juga kita harus belajar gimana cara merawat ini karena kan setiap mobil pasti punya masalah yang berbeda-beda. Nah jadi kalau kita udah tahu, udah kenal dengan mobilnya, pasti makin jarang dah itu trouble. Oh oke. Selain Pusho ini kan lu punya E36 ya, Bi? Betul. Nah, menurut lu sama E36 lebih susah ngerawat mana? Jujur E36 itu lebih banyak trouble-nya sih. Mungkin juga karena mobilnya lebih baru, otomatis lebih banyak elektrikal lah ya. Betul, justru yang elektronik itu sih yang paling banyak trouble-nya. Nah terus sebenarnya spek mobil ini gimana sih? Mesinnya berapa cc gitu? Spek mesinnya gimana? Jadi kalau untuk yang 505 GR ini mesinnya itu 2000 cc itu. Nah ini dulu pada waktu itu cukup banyak dipakai di beberapa model Pusho namanya XNA1. Nah itu masih karburator double barrel. Powernya juga ya untuk di tahun itu cukup lah, lumayan, cukup 98 HP kalau nggak salah gitu. Jadi ya udah enak juga sih, lumayan. Gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya, Bi. 2000 cc boros nggak, Bi? Karena mobilnya tua ya dan masih karburator, jaminan nggak akan seirit mobil sekarang. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya irit banget dibandingkan dengan E36 yang 1800 yang gue punya, itu mirip-mirip 11-12. Iya. Oke. Terus bensin juga berarti cukup pertalite ya, Bi? Cukup pertalite. Oke. Kalau ketinggian panas nanti. Iya. Nah, yang sering ditanya lagi, Bi. Biaya yang lu udah habisin, Bi? Biaya yang udah gue habisin. Mungkin dari lu beli pertama berapa, terus lu restorasi, lu bangun, kira-kira aja berapa, Bi? Ya, jadi mobilnya sendiri itu gue ambil di belasan juta lah. Oke. Jadi gue ambil belasan juta dan gue ambil 2 mobil sebagai donor karena
Satu ya masih nggak akan beres lah karena perintilannya banyak yang nggak lengkap. Nah, ambil dua, jadi satunya gue ambil interior sama maticnya, satunya lagi itu bodinya karena ya masih seger. Oke. Gitu. Nah, dua mobil itu tambah gue harus kurus surat-surat, tambah juga gue harus restorasi, gitu kan. Banyak hal yang restorasi, habis biayanya puluhan. Ya cuma kalau ditanya miris nggak ke 100 enggak, masih jauh lah. Tapi puas gak Bi? Kalau jujur dengan harga segitu yang gue kalau untuk restorasi sih puas banget. Nah, terus kalau masalah aksesoris gimana Bi? Banyak apa misalnya banyak bisa dimacem-macemin atau biasanya stay original aja? Kalau di mobil ini sih jujur kalau di jalan yang fully build gue jarang banget lihat. Paling sih orang restorasi ke original balik. Oke. Itu dan ditambah-tambahin aksesoris yang bikin pemanis mobilnya aja. Tapi kalau misalnya memang yang sampai dibuat ceper atau dipasang airfus udah pernah lihat juga gitu. Tapi itu nggak banyak. Paling banyak sih restorasi jadi normal. Oke. Gitu. Kalau nanya aksesoris paling hanya pemanis aja sih. Gitu. Nah, gue pengen tahu nih soal aksesoris. Terus terang gue kan emang pemain mobil Jepang ya. Gue biasa lah belanja parts sampai ke luar negeri gitu. Versi Indonesia dengan versi luar ada bedanya nggak sih? Untuk mobil ini? Uh-uh. Ada sebenarnya. Ada ya? Iya ada. Jadi satu kalau dari segi performa di luar negeri itu mereka punya varian yang turbo, terus mereka juga punya varian cc mesin yang berbeda, gitu. Terus di luar negeri itu tentang performa ya. Terus masalah aksesoris gitu kan, kayak lampu depan. Ini contoh yang gue pakai ini tipe Belgium di negara Belgium gitu kan. Ada 3, ada US spec juga yang lampu depannya bulat-bulat. Ada juga yang spek yang biasa, itu yang ada di Indonesia sekarang yang lampunya hanya reflektor aja. Itu tuh salah satu contohnya sih. Nah, jadi di mobil lo nih itu ya kategori spek luarnya atau spek yang non Indonesianya apa aja? Cuma satu sih lampu Belgium pasti. Lampu Belgium itu ya didapetin cukup susah juga, harganya juga cukup susah, cukup tinggi, kadang kan agak langka juga lampunya. Terus yang kedua sengaja masang ductile di GR karena di luar itu ada yang mesin turbo dan itu pakai ductile, jadi lebih kelihatan manis aja sih. Gitu. Jadi yang istilahnya yang nggak normal dari mobil lo hanya lampu sama ductile. Ya itu aja sih. Nggak aneh-aneh, pengen stay original. Oke guys, kurang lebih seperti itu bincang-bincang kita sama Bianda tentang Pusho 505 GR. Kira-kira kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan komen di bawah ini. Nanti bisa mungkin kita jawab. Oke, siap. Oke. See you guys. Bye bye.